Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Empowers! Saya Olivia Sanamarani dari PLS UNJ kelas A 2015. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen konflik. Apa itu konflik? Konflik adalah suatu bentuk ketidaksetujuan alami yang terjadi ketika berhubungan dengan orang lain yang berbeda tingkah laku, keyakinan, nilai-nilai, dan kebutuhannya. Yang kedua, mengapa pengusaha gagal? Pengusaha gagal mungkin mereka mengalami konflik, misalnya mereka sudah terlebih dahulu kenal dan mempunyai masalah pribadi yang berujung pada bisnis mereka. Faktanya, yang pertama, konflik dapat terjadi di rumah, pekerjaan, maupun orang yang akrab dengan kita. Yang kedua, konflik dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Kesimpulan dari konflik, yang pertama, konflik adalah hal yang tidak bisa dihindarkan. Yang kedua, konflik dapat terjadi di dalam kelompok, individu, dan bahkan antar organisasi. Yang ketiga, konflik sepatutnya membantu tujuan organisasi dan pribadi. Dalam kajian perspektif konflik, muncul pada situasi yang pertama itu orang yang saling terkait, yang kedua, orang yang menangkap bahwa ada sasaran yang berbeda atau cara mencapai sasaran yang berbeda. Dan yang ketiga, orang menganggap pihak lain akan mengganggu dan merintangi mereka mencapai sumber atau imbalan yang tidak tersedia tidak banyak. Kemudian, ada konflik produktif dan konflik destruktif. Konflik produktif, yang pertama, bila dari konflik, pihak yang terlibat merasa puas dengan hasilnya. Yang kedua, orang yang merasa mendapatkan suatu keseimbangan hubungan antara kompetensi dan kerjasama tercapai. Lalu konflik destruktif itu yang pertama, bila dari hasil konflik mengecewakan pihak yang terlibat. Yang kedua, bila konflik tadi dikembangkan dan berekskalasi. Kemudian yang ketiga, pihak yang kehilangan perspektif mengetahui tujuan awal bersama sehingga menekankan kemenangan dan melukai pihak seoptimal mungkin. Konflik pribadi dan konflik umum. Konflik pribadi itu konflik yang tidak mewakili organisasi. Konflik umum, konflik yang dihadapi oleh seseorang atau kelompok dengan kelompok lainnya. Kemudian penyebab umum. Ada faktor orang dan ada persepsi orang. Dari faktor orang itu disebabkan oleh orang yang saling terkait dalam hal 1. Pelanggaran kesepakatan, 2. Tabrakan peran, 3. Perbedaan status, 4. Kemampuan komunikasi, 5. Komunikasi yang tersumbat. Kemudian dari persepsi orang, persepsi tentang sumber yang terbatas sering menimbulkan 1. Persaingan yang tidak sehat, 2. Sikap mau menang sendiri tanpa mau memikirkan orang lain. Di sini ada 5 penyelewengan fungsi oleh tim. Yang pertama itu tidak ada rasa percaya. Maksudnya, rasa percaya diri berarti anggota tim tahu rekan satu tim mereka tak akan memanfaatkan kelemahan mereka. Kelemahan itu termasuk yang pertama ketidakmampuan dalam pekerjaan, yang kedua kelemahan dalam pergaulan, yang ketiga kesalahan, dan yang keempat permintaan bantuan. Kemudian yang kedua ada ketakutan pada konflik. Maksudnya itu orang menghindari konflik terbuka supaya tidak ada yang sakit hati. Kemudian yang ketiga tidak adanya komitmen. Maksudnya itu anggota tim tidak memiliki komitmen karena ketidakjelasan dalam tim sendiri. Tanda tim yang tidak ada komitmen adalah tidak memiliki arah tujuan dan prioritas yang jelas. Kemudian yang keempat, penghindaran tanggung jawab. Maksudnya itu anggota tim yang tidak hubungannya cukup dekat atau ragu-ragu untuk meminta pertanggungjawaban karena tidak mau merusak hubungan pertemanan. Faktanya itu ketika seseorang tidak menemui harapan akan merusak hubungan pertemanan. Kemudian yang kelima, ketidakpedulian terhadap hasil. Maksudnya itu anggota tim lebih peduli pada prestasi pribadi daripada tujuan timnya. Selanjutnya, menyelesaikan konflik.
Langkah dalam menyelesaikan konflik. Yang pertama, identifikasi permasalahannya. Yang kedua, fokus ke masalahnya. Yang ketiga, dengarkan dengan pikiran terbuka. Yang keempat, perlakukan perasaan orang dengan hormat. Yang kelima, bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Yang keenam, bertanya pada diri sendiri. Yang ketujuh, minta waktu sebentar untuk menyelesaikan masalah. Dan yang kedelapan, saling berjanji untuk bertemu kembali ketika keadaan telah terkendali. Selanjutnya, jangan lakukan resolusi konflik. Itu seperti yang pertama, saling mengejek teman lama. Yang kedua, menyalahkan tindakan atau perkataan orang lain. Yang ketiga, mengancam. Yang keempat, menyela. Yang kelima, berteriak. Yang keenam, memukul. Yang ketujuh, melempar barang. Yang kedelapan, tidak memakai kekerasan. Yang kesembilan, mengungkit masa lampau. Yang kesepuluh, merengek. Yang kesebelas, menjebak. Dan yang ke-12, gunny shaking atau mengumpulkan semua kesalahan dan mengeluarkannya secara bersamaan. Nah, kesimpulannya, konflik dapat terjadi dalam organisasi apapun. Untuk itu, manajer atau pimpinan dalam organisasi harus mampu mengelola konflik yang terdapat dalam organisasi secara baik agar tujuan organisasi dapat tercapai tanpa adanya hambatan yang menciptakan terjadinya konflik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.